Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dina Dewi Anggraini, SSTK MKes, dosen Prodi Kebidanan Blora Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran mata kuliah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Ya, dari semuanya, alhamdulillah kita bisa kumpul pada siang hari ini pada mata kuliah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Ini sudah naik ke semester 3. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Pelayanan KB dan Gespro. Ya, sebelum mulai perkuliahan, mungkin alangkah baiknya kalau kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas berdoa. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Semoga apa yang kita pelajari ini nanti akan mudah terserap oleh adik-adik semuanya, sehingga pada akhirnya nanti akan bermanfaat untuk adik-adik dan masyarakat pada umumnya ya. Sebelum mulai materi ya, sebelum memasuki materi, di sini akan Bu Dina sampaikan terlebih dahulu terkait tentang rencana pembelajaran semester. Setiap mata kuliah pasti ada penyampaian materi dan juga diawali dengan rencana pembelajaran semester. Ya, yang pertama ada identitas mata kuliah. Ada nama program studi yaitu Kebidanan Blora Program Diploma 3. Ya, selanjutnya ada mata kuliah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Ada kode mata kuliah, ada BD titik 5 titik 017, ada semester 3. SKS-nya di sini ada 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Lalu untuk waktunya di sini untuk SKS teori adalah 50 menit. Untuk SKS prakteknya di sini ada 170 menit. Lalu ada dosen pengampunnya, di sini ada 4 dosen. Yang pertama ada Ibu Aulia Fatmayanti, SST MKes. Yang kedua ada Ibu Yani Mulyasaro, SST MPH. Yang ketiga ada Ibu Elisa Ulpiana, SSIT MKes. Dan yang selanjutnya ada Ibu Dina Dewi Anggraini, SSIT MKes. Lalu untuk poin yang ada di bawahnya selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Di sini ada capaian pembelajaran ya. Yang pertama ada capaian pembelajaran lulusan dan nanti juga ada capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran lulusan di sini yang pertama ada mampu memecahkan masalah dalam pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Ini mencerminkan dari unsur kemampuan umum yang ketiga ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesehatan dan juga mencegah dari plagiarisme. Ini mencerminkan dari KU yang ke-8. Setelah mendapatkan pembelajaran mata kuliah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, mahasiswa mampu yang pertama ada menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi, yang kedua ada menjelaskan konsep kependudukan di Indonesia, yang ketiga di sini ada menjelaskan perkembangan dan program KB di Indonesia, yang keempat ada menjelaskan tumbuh kembang wanita sepanjang daur kehidupan, gangguan dan juga permasalahannya. Yang kelima ada menjelaskan permasalahan wanita dan upaya mengatasinya. Yang keenam ada menjelaskan pemeriksaan sadari dan juga strategis. Yang selanjutnya ada menjelaskan KIE kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada menjelaskan perencanaan keluarga, penapisan, pelayanan kontrasepsi, berbagai metode serta pencegahan infeksi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Selanjutnya ada menjelaskan evidence base dalam kesehatan reproduksi dan KB. Mata kuliah ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk memahami konsep hak-hak reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan, deteksi dini, serta memberikan asuhan keluarga berencana. Ya, di sini untuk poin yang keempat dari RPS ini ada rencana pertemuan.
Ya, jadi untuk satu semester ini kita nanti akan ada 14 kali pertemuan. 7 pertemuan pada awal, lalu nanti setelah 7 pertemuan ada UTS, setelah itu ada 7 pertemuan lagi, baru ditutup dengan UAS. Nah, itu baru dikatakan selesai satu semester, seperti itu ya. Untuk pertemuan yang pertama di sini ya, kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan pertama kita hari ini di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi, di mana ini adalah bahan kajiannya yang akan kita bahas nanti adalah konsep kesehatan reproduksi, pengertian kesehatan reproduksi, ruang lingkup kesehatan reproduksi, dan juga hak-hak reproduksi. Untuk yang selanjutnya ada metode pembelajaran dan juga waktunya. Di sini dibagi menjadi 2, ada kuliah dan diskusi interaktif, lalu ada juga yang namanya praktika. Untuk yang pertama ada kuliah diskusi interaktif, terdiri dari kuliah tatap muka 1 kali 50 menit. Untuk yang selanjutnya ada terstruktur 1 kali 60 menit. Di sini dengan mahasiswa mencari literatur dan membuat ringkasan. Untuk yang selanjutnya di sini ada kegiatan mandiri 1 kali 60 menit dengan mengakses dan memahami materi yang telah diupload di Healthy. Untuk selanjutnya ada praktika. Praktika di sini ada diskusi interaktif materi, yaitu tatap 100 menit, totalnya adalah 200 menit, dan juga kegiatan mandiri 2 kali 70 menit, totalnya adalah 140 menit. Untuk selanjutnya pengalaman belajar mahasiswa yang akan didapat oleh mahasiswa, yang pertama di sini ada mencari literatur konsep kesehatan reproduksi, yang kedua ada memahami materi dalam bentuk PPT yang ada di Healthy, dan diskusi interaktif serta mengulang materi dengan cara meringkas, mengeksplor ide, dan juga di sini ada brainstorming terkait tentang kesehatan reproduksi. Ya. Untuk kriteria penilaian dan indikator, di sini ada kriteria penilaian ketepatan dan kesesuaian meringkas, analisis, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Untuk indikatornya ada non-tes dan juga ada tes. Kalau non-tes di sini adalah keaktifan dan kemampuan analisis selama diskusi. Untuk tesnya di sini ada UTS dan juga UAS. Untuk bobot nilainya di sini ada UTS 20% dan UAS ada 3%. Pada mata kuliah pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ini kami menggunakan dari berbagai literatur ya. Ada buku ajar, ada bahan ajar, ada book chapter, lalu juga ada artikel ilmiah yang telah dipublish di jurnal. Ada beberapa buku ajar atau bahan ajar ataupun book chapter yang ditulis oleh atau disusun oleh dosen Prodi Kebidanan Blora ataupun dosen Poltekkes Kemenkes Semarang. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini adalah buku Budina dengan tim ya. Untuk yang selanjutnya ini juga ada buku dari dosen Poltekkes Kemenkes Semarang yang lain. Lalu di sini ada artikel jurnal yang telah dipublish oleh Bapak Kuswanto dan juga Budina beserta tim. Nanti bisa diakses, dan di sini juga ada artikel dari Bu Yani. Nanti juga bisa dijadikan bahan referensi. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke materi. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Materi yang pertama ada health reproduction concept ya, oleh saya Dina Dewi Anggrani, SSTK Pemkes. Ya, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini ya, mahasiswa mampu menjelaskan yang pertama tentang pengertian kesehatan reproduksi. Untuk yang kedua ada ruang lingkup kesehatan reproduksi, lalu untuk yang ketiga ada hak-hak reproduksi. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada gambar ya. Persepsi ya, kita persepsi dulu. Ada gambar seperti ini. Budina sebelumnya ingin tahu dari gambar ini kira-kira apa yang ada di benak kalian terkait tentang pokok bahasan kita yang pertama, yaitu konsep kesehatan reproduksi. Ya, atas nama Febri. Istilahnya ya, oke. Silakan ya Febri. Menurut saya itu kan ada gambar keluarga.
Jadi dari gambar tersebut, keluarga tersebut akan terpelihara kesehatan reproduksinya apabila mengikuti program keluarga berencana. Namun mungkin ibunya belum tahu mengenai pentingnya dan manfaat dari KB itu tersebut. Oke, tentang KB ya, baik, karena memang mata kuliah kita terkait tentang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Jadi sebelum mengarah ke program keluarga berencana, awal dari mulanya ini remaja, dia harus memahami dulu terkait tentang kesehatan reproduksinya untuk merencanakan keluarga. Seperti itu ya. What do you know about kesehatan reproduksi? Nah, ini inti dari pertemuan kita tadi ya. Definisi, ruang lingkup, hak-hak kesehatan reproduksi, dan kita bidan ini berperan di semuanya ya. Sebelum ke definisinya, kita harus tahu dulu ya terkait sama latar belakangnya atau background. Pada tahun 1968 ya, ada konferensi internasional tentang HAM. Di sini menentukan jumlah jarak anak, hak mendapatkan pendidikan dasar dan informasi mengenai hal tersebut. Pada tahun berikutnya 1979 ada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kita setelah tahu backgroundnya masuk ke definisi dari kesehatan reproduksi menurut WHO. Ini adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Ini adalah definisi dari kesehatan reproduksi. Ya, untuk selanjutnya ada ruang lingkup dari kesehatan reproduksi itu sendiri. Yang pertama ada elemen pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan KIE, kesehatan ibu dan bayi, pencegahan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, termasuk di sini adalah PMS. Lalu selanjutnya ada pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah tentang kesehatan reproduksi, di mana pada kebijakan ini ada dua program ya, mengadopsi dari PKRE, paket kesehatan reproduksi esensial, dan juga ada PKRK, paket kesehatan reproduksi komprehensif. Nah, di sini ada komponen utamanya dari PKRE dan juga PKRK. Ini hampir sama ya, tapi nanti ada bedanya. Ya, yang pertama ada KIA, ada KB, ada pengobatan IFS, HIV AIDS terpadu dengan KIAKB. Yang keempat ada konseling pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Untuk komponen dari PKRK di sini sama untuk nomor 1 sampai 4. Bedanya di sini ada tambahan yang kelima, yaitu konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi, deteksi gangguan gizi, dan juga tanda keganasan. Ruang lingkup di sini ada cakupan paket pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan. Di sini mengatur tentang KB, pelayanan kesehatan aman semasa hamil, bersalin, dan menyusui. Di sini ada pelayanan kesehatan sekunder, yaitu ada di tingkat kabupaten. Yang ditangani apa aja? Ada diagnosa dan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan, diagnosa dan penanganan kanker sistem reproduksi dan payudara. Pertama pelayanan primer, yang kedua sekunder dan tersier. Di mana letak dari pelayanan tersebut? Nah, untuk yang pelayanan primer ini ada di tingkat puskesmas, bisa juga bidan puskesmas. Untuk selanjutnya ada pelayanan sekunder, karena kita ada di Kota Blora. Bu Dina di sini mencontohkannya adalah di Blora. Maka di sini dikatakan sekunder adalah RSUD yang ada di daerah Blora. Lalu di sini untuk tersier ada RS provinsi, karena kita ada di Jawa Tengah. Di sini Bu Dina mencontohkannya adalah RS Karyadi. Untuk menurut Depkes RI, di sini ada hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan, untuk memutuskan secara bebas
bebas bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan melahirkan anak. Selanjutnya ini menurut WHO ya, hak reproduksi yang pertama hak mendapatkan informasi, pendidikan kesehatan reproduksi, hak mendapatkan pelayanan perlindungan kesehatan reproduksi, hak kebebasan berpikir, dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Apakah adik-adik semua sudah merasa punya hak di sini? Iya, punya saya semuanya ya. Hak itu kan melekat ya. Menurut dari Piagam PKBI ya, atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, hak reproduksi antara lain hak untuk hidup. Jadi kita itu berhak untuk hidup ya, hidup bahagia ya, hidup bahagia, bebas dari segala penyakit ya. Yang kedua ada hak mendapatkan kebebasan dan keamanan, hak atas kesetaraan dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi, hak privasi, hak kebebasan berpikir, mendapatkan informasi dan juga edukasi. Menurut BKKBN tahun 2020, kebijakan teknis operasional di Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak reproduksi. Yang pertama ada promosi hak-hak reproduksi. Ini melalui dilaksanakannya dengan menganalisis undang-undang. Terakhir ada sistem pelayanan hak reproduksi. Adanya sistem yang mengatur terkait hak-hak tersebut ya. Nah, penanganan ruang lingkup kesehatan reproduksi pada setiap fase kehidupannya ya. Untuk pertama di sini ada konsepsi ya. Nah, ini perjalanan dari konsepsi ya adik-adik ya. Yang terkait tentang konsepsi ini, perlakuan sama terhadap janin laki-laki dan juga perempuan. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan ya. Di sini ada pelayanan antenatal, persalinan nifas serta BBL, masalah yang sering terjadi, pengutamaan jenis kelamin, BBLR, kurang gizi. Jadi misalkan mau anak laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya, biasanya ada seperti itu. Pada dasarnya laki-laki ataupun perempuan sama ya. Penanganan ruang lingkup kesehatan reproduksi setiap fase kehidupan. Selanjutnya ada bayi dan anak. Di sini ASI eksklusif dan penyapihan yang layak. Sudah tahu ya ASI eksklusif? Apa? Oke, ASI eksklusif. Pada fase remaja ya, perempuan dikatakan menarche, ini merupakan tanda dari pendewasaan. Sudah menarche semua? Sudah. Oke, asuhan yang diberikan ada gizi seimbang, informasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan termasuk seksual, pencegahan terhadap ketergantungan nafsa, perkawinan, usia wajar, pendidikan, peningkatan keterampilan, peningkatan harga diri, dan peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Fase usia subur, untuk asuhan yang diberikan ada kehamilan dan persalinan aman, pencegahan kecacatan dan kematian, pencegahan manajemen infertilitas. Oke, untuk fase selanjutnya adik-adik di sini ada fase usia lanjut ya. Setelah mencapai usia 60 tahun, asuhan yang diberikan perhatian dan problem dari menopause. Perhatikan pada penyakit utama degeneratif, termasuk rabun, gangguan mobilitas, dan osteoporosis. Oke, demikian. That's all. Thank you very much. Any question? Ya. Izin bertanya Ibu, untuk kasus di lingkungan saya itu ada, dia itu masih sekolah dan memutuskan untuk putus sekolah dan untuk menikah ini. Itu dan seharusnya bagaimana Ibu menanggapi kasus tersebut? Oke, berarti kasusnya lulus SMA? Lulus SMP. Oh, lulus SMP. SMA tapi kemudian menikah. Oke, lulus SMP dia tidak bersekolah lagi, dia memutuskan untuk menikah. Lalu bagaimana peran kita kaitannya tentang materi pertemuan yang pertama? Adakah yang mempunyai pendapat terkait tentang sharing dari Mbak Intan ya? Oke, adakah teman-teman? Oh ya, atas nama Reina ya. Oke, dan Mbak Reina gimana? Kalau menurut saya
Kemudian adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan mengenai dampak dari pernikahan dini bukan pertama memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan juga perceraian ibu, karena pada remaja itu emosi stabil dan juga kurang bisa mengontrol emosi. Selain itu juga kehamilan beresiko karena dikhawatirkan proses reproduksinya itu belum berkembang dengan baik. Oke, belum berkembang dengan baik. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang luar biasa juga ya. Terus dulu buat Oke, baik. Kalau misalkan kita kaitkan dengan kesehatan reproduksi ya, konsep yang telah kita pelajari hari ini. Kalau misalkan ada pernikahan dini seperti itu, kalau dilihat dari reproduksinya belum siap, karena dikatakan sudah siap umur berapa? 21 ya, di atas 20 tahun sampai umur 35, sehingga apabila ya terjadi kehamilan di situ sebelum usia 20 tahun ataupun di atas usia 35, maka akan banyak resikonya, baik itu kepada ibunya sendiri ataupun kepada anaknya. Salah satunya berarti tadi dengan belum sempurnanya proses perkembangan dari organ reproduksinya. Kita lanjutkan evaluasi sedikit ya. Sebelum evaluasi ini mohon untuk diberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Adik-adik, adakah yang ingin membuat kesimpulan? Silakan salah satu mahasiswa mewakili. Oke, ya. Ada Mbak Faiza ya. Ya. Jika kesimpulan dari kita untuk kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat dari yang mencakup fisik, mental, lalu ada kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang bebas dari penyakit. Lalu untuk ruang lingkup dari kesehatan reproduksi yaitu ada fase konsepsi, fase bayi, fase anak, fase remaja, fase dewasa, lalu fase usia subur dan fase masa anak. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu ya. Oke, untuk sebelum menutup pada siang hari ini kita ada kuis sedikit ya, terdiri dari 4 pertanyaan aja. Ada semuanya. Izin. Untuk kuis di sini dengan Mentimeter adik-adik semuanya bisa join di konsep dasar kesehatan reproduksi. Selamat mengerjakan, jangan lupa berdoa. Bismillah terlebih dahulu adik-adik. Ya, ini untuk kodenya ya. Silakan. Ada beberapa yang join ya di sini. Oke. Untuk total mahasiswa 55 ya. Di sini sudah join ya. Silakan bersiap berikutnya. Ya, di sini untuk pertanyaannya. Keadaan fisik, mental, sosial secara utuh, tidak hanya bebas dari penyakit dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, proses ya. Ini merupakan pengertian dari semuanya sudah menjawab. Silakan untuk yang selanjutnya ada pada kebijakan pemerintah tentang Kespro yaitu PKRE dan PKRK. Komponen apakah yang membedakan di antara keduanya? 30 detik untuk menjawab ya. Kita ya dengan poin 1894. Silakan. Ya, hak-hak reproduksi bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Meliputi apa saja? Sudah hampir semua yang menjawab? Oke, semuanya sudah menjawab. Oke, ada tinggi mana nih? Kecil ya, 2765. Yang masih ada soal yang terakhir. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ya. Ini sudah siap teman-teman semua. Jawaban yang paling cepat mendapatkan poin. Ya. Tepat dan benar. Dukungan para tokoh sangat mampu memperlancar terciptanya pemenuhan hak reproduksi, merupakan wujud pemenuhan hak reproduksi di dalam apa? Silakan dicek. Kasih aplaus untuk saya. Ya, nanti akan ada apresiasi dari Bu Dina ya. Selamat untuk Cecil ya dengan poin 3685. Belum menutup dari pertemuan hari ini, izin menyampaikan kembali bahwa jangan lupa
daftar hadir, aksesnya di Healthy-nya masing-masing mahasiswa. Di Healthy sudah Bu Dina uploadkan untuk RPS, kontrak belajar, dan juga ada bahan ajarnya ya. Di sini untuk materi pertemuan yang pertama juga sudah Bu Dina uploadkan. Silakan untuk mengisi daftar hadir pertemuan pertama. Adik-adik semuanya, alhamdulillah untuk perkuliahan kali ini telah selesai dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke adik-adik semuanya, bisa menambah pengetahuannya, lalu nanti harapannya bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan juga untuk masyarakat luas ya. Atas kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat bertemu kembali nanti di pertemuan yang berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, mohon izin untuk selanjutnya saya akan menampilkan sistem yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Semarang guna mendukung pengajaran yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Ada Healthy, yaitu Health Education Based on Learning and Training Intensive. Jadi setelah selesai mata kuliah, di sini mahasiswa bisa mengakses Healthy. Pada Healthy ini sudah terupload untuk yang pertama adalah RPS, mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta ada kontrak belajar dan penugasan. Dan di sini juga sudah terdapat bahan ajar pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dan modul pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang telah saya uploadkan. Ini untuk topik yang pertama, tadi untuk materi pertemuan pertama yaitu konsep kesehatan reproduksi. Ini juga sudah terupload dan ini daftar hadir pertemuan 1 yang bisa diakses oleh mahasiswa. Mohon izin menyampaikan, berikut adalah sistem evaluasi yang dapat diakses oleh mahasiswa dalam bentuk UTS dan UAS yang ada di Healthy. Ini adalah soal UTS. Ini adalah jumlah mahasiswa yang menjawab. Jadi dibagi menjadi 2 gelombang. Pada gelombang pertama ada 36 mahasiswa yang menjawab. Lalu untuk yang berikutnya di sini ada nama mahasiswa dan untuk ini adalah nilai dari mahasiswa. Jadi masih ditemukan beberapa mahasiswa yang nilainya kurang dari standar sehingga perlu dilakukan ujian perbaikan. Ini juga melalui Healthy. Dan di sini untuk standar nilai adalah 70. Ini adalah pertanyaan yang pertama, pertanyaan kedua, dan seterusnya. Untuk tanda silang pada pertanyaan pertama menunjukkan bahwa mahasiswa menjawabnya belum tepat atau salah. Untuk tanda centang di sini menunjukkan bahwa mahasiswa telah menjawab dengan benar. Untuk yang berikutnya, di sini juga sistem UAS diakses melalui Healthy. Cara pembacaannya sama seperti cara pembacaan ketika UTS. Demikian yang dapat saya paparkan terkait dengan pelaksanaan perkuliahan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Mulai dari pemaparan RPS, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.